Di akhir video ini Anda akan mengenal apa itu tradisi Qingming pada masyarakat Tionghoa, atau disebut dengan Qingming Jie, atau disebut dengan sembahyang kubur. Halo semuanya, Tajahau. Bertemu lagi di channel aku Xin, wo shi Xingyun. Kali ini kita akan membahas tentang perayaan tradisi Qingming atau Qingming Jie atau sembahyang kubur. Tradisi ini biasanya dilakukan sebelum atau tepat pada tanggal 5 April. Pada hari raya Qingming atau Qingming Jie, biasanya masyarakat Tionghoa datang menyekar ke makam atau kuburan leluhurnya, membersihkan, dan kemudian bersembahyang dan berkumpul bersama keluarga yang lain di situ. Dan dalam perayaan ini, masyarakat Tionghoa ingin mengenang leluhurnya, budi jasa leluhurnya, dan sebagai ungkapan bakti kepada leluhurnya. Dan ada dua peristiwa yang pokok ya dalam tradisi ini, yaitu yang disebut dengan Gua Zhi. Gua Zhi, Gua itu menggantung ya, Zhi itu adalah kertas. Ya maksudnya di sini adalah ini memberi tanda ya bahwa kita sudah berkunjung atau menyekar di makam leluhur kita, yaitu kita menaruh kertas warna-warni di atas batu nisan dan kemudian diganjal dengan sebuah batu. Maka disebut istilahnya Gua Zhi. Dan kemudian disebut Peimu, yaitu mendatangi kuburan atau makam leluhur, kemudian membersihkannya, kalau perlu direnovasi dulu, dan kemudian membawa makanan, kue-kue, kemudian buah-buahan, dan kemudian bersembahyang di sana, membakar dupa dan membakar uang kertas. Berkumpul bersama keluarga di sana. Ini dua peristiwa penting dalam perayaan Qingming, yaitu Gua Zhi dan Peimu. Sebenarnya sejarahnya itu apa sih sampai turun-temurun masyarakat Tionghoa merayakan festival atau tradisi Qingming atau Qingming Jie ini? Ada banyak cerita atau versi dalam masyarakat Tionghoa tentang peristiwa Qingming ini. Dan kali ini saya ambil satu cerita. Beberapa minggu lalu ada teman saya sesama pengajar bahasa Mandarin, yaitu Fancy Lao Shi. Di channel beliau dia sudah mengupload ya sebuah sejarah ya, ilustrasi kartun ya, festival Qingming itu asalnya seperti apa dalam bahasa Mandarin, dan di situ juga ada terjemahan teks subtitle bahasa Indonesianya. Dan kalian semua bisa menyimak dari videonya Fancy Lao Shi di link video ini, atau bisa kalian lihat di kolom deskripsi di bawah. Dan kali ini saya akan ceritakan pendek aja apa sih sejarahnya. Jadi sebenarnya sejarah Qingming ini sangat lama ya, yaitu 2000 tahun lebih ya yang lalu, yaitu pada negara Jin atau disebut dengan Jin Guo. Itu ada seorang pangeran namanya Zhong'er, seorang pangeran yang sangat baik ya, tetapi dia mempunyai ibu tiri yang sangat jahat dan ingin mencelakai si Zhong'er ini, pangeran Jin Guo ini. Nah, karena pangeran Jin Guo ini tahu dan dia ingin menyelamatkan diri, dia membawa bawahannya yang setia melarikan diri ke luar istana, dan sampailah di sebuah tempat yang gersang atau tandus ya. Dan kemudian Zhong'er ini, pangeran Jin ini, dia akhirnya kelaparan dan kemudian sudah sekarat akan meninggal. Tetapi tiba-tiba ada seorang bawahan dari pangeran Jin ini, yaitu namanya Jie Zitui, membawa sup daging dan kemudian diberikan kepada pangeran Jin ini. Pangeran Jin itu begitu mencicipi ya sup daging itu, langsung buka matanya dan bangkitlah semangatnya, dan kemudian dia memuji, daging ini sangat enak sekali, kalian ini sungguh bisa diandalkan ya. Tiba-tiba si pangeran Jin ini melihat ya, Jie Zitui yang tadi memberi dia sup daging itu, ternyata di kakinya ada darah yang menetes bercucuran. Pasti memotong daging pahanya untuk dijadikan sup daging. Akhirnya si pangeran Jin ini berjanji kepada Jie Zitui, kamu sangat loyal kepada saya, kamu sangat baik kepada saya, maka saya akan membalas budi kebaikan. Nah, setelah itu dengan bantuan para bawahannya ini, ternyata pangeran Jin ini sukses ya, dan kemudian benar-benar menjadi raja Jin, dan diberi gelar dengan nama Jin Wan Gong,
Jin Wen Gong ya segera memberi anugerah besar ya agar Jie Zitui menjadi pejabat tinggi. Tapi Jie Zitui ini tidak mau yang menjadi pejabat dan dia membawa ibunya, memanggul ibunya untuk menyembunyikan diri ya, dan ibunya memberi nasihat kita lari bersembunyi di Gunung Mian ya, namanya Mian San. Jin Wen Gong ini tetap ya mencari ya Jie Zitui ini ya, agar supaya jadi pejabatnya dia, karena dia sudah berutang budi kan. Mencari-cari tapi akhirnya tidak ketemu, dan kemudian Jin Wen Gong ini juga berpikir ya, Gunung Mian ini sangat luas ya dan sangat rimbun pohonnya. Ini saya gimana ya cara carinya Jie Zitui ini. Kemudian ada seorang bawaannya dari Jin Wen Gong ini mengatakan, gini aja, kita bakar hutan di Gunung Mian ini, kita bakar dari 3 arah, sisakan 1 arah, sehingga Jie Zitui bisa melarikan diri dari kebakaran itu dari arah ini. Nah, pada tanggal 23 bulan 2 Imlek, si Jin Wen Gong ini jadi membakar hutan di Gunung Mian itu 3 arah, yang sisakan 1 arah supaya Jie Zitui dan ibunya bisa keluar dari situ. Tetapi apa yang terjadi? Hewan-hewan berlari terbirit-birit dari arah itu, tetapi tidak ada Jie Zitui dan ibunya yang keluar dari arah itu. Dan setelah hutannya hangus terbakar, si Jin Wen Gong dan bawaannya mendapati di sebuah pohon liu shu, namanya liu shu atau bahasa Inggrisnya willow, dan bahasa Indonesia adalah pohon dedalu atau gandarusa. Pohon dedalu dan gandarusa seperti ini wujudnya. Di bawah pohon liu shu atau pohon willow yang sangat besar itu ternyata ada mayatnya ibu dan Jie Zitui ini. Jin Wen Gong ini sangat sedih ya, dia sangat menyesal ya, kenapa orang yang berbudi besar kepada dia malah dia membakarnya hidup-hidup. Kemudian si bawahnya Jin Wen Gong ini menemukan sebuah surat di dalamnya pohon willow itu, dan dalam surat itu Jie Zitui mengatakan kepada Jin Wen Gong bahwa kalau Anda ingin membalas budi baik saya, maka jadilah raja yang bersih dan baik. Istilahnya dalam bahasa Mandarin yaitu Qingming, raja yang bersih dan baik, atau Qingming, yaitu istilah yang dipakai dalam peristiwa ini ya, Qingmingjie. Nah, kemudian pada tahun kedua, si Jin Wen Gong mendatangi pohon willow yang terbakar ini dan mendapati di pohon willow atau liu shu ini sudah tumbuh lagi daunnya ya. Kemudian dia memetik daun liu, kemudian dilingkarkan dan kemudian ditaruh di atas kepalanya. Saat itu Jin Wen Gong menyatakan ya, 23 bulan 2, kalau di tahun Masehi ya kira-kira tanggal 4 April atau 5 April ya, itu sebagai hari raya atau perayaan Qingmingjie, dan semua rakyatnya disuruh melakukan 2 hal itu tadi, yaitu mengunjungi makam leluhur masing-masing dan kemudian bersembahyang dan mengenang jasa dan budi baik dari orang tuanya sebagai ungkapan bakti kepada leluhurnya. Juga dinyatakan sebagai perayaan Han Shijie. Jadi pada Han Shijie, karena Han itu artinya dingin ya, Shi itu makanan, Jie itu hari raya. Jadi hari raya makanan dingin. Jadi di hari itu semua rakyat Jin itu tidak diperbolehkan memasak atau menyalakan api. Pada hari itu hanya boleh makan makanan dingin yang tidak dimasak atau diolah dengan api sebagai perayaan untuk mengenang budi baik dari Jie Zitui. Nah, itu sekitar cerita tentang sejarah dari Qingmingjie atau Qingping atau sembahyang kubur atau Han Shijie ya. Di dalam video Fancy Lao Shi itu mengandung beberapa kosakata penting dan dasar yang mungkin bisa saya kenalkan sebagian di sini ya, yaitu Sao Mu. Sao itu membersihkan, Mu itu makam, jadi Sao Mu itu membersihkan makam. Kemudian Gong Zi itu pangeran ya, Gong Zi pangeran. Kemudian Hou Mu itu adalah ibu tiri. Hou Mu ibu tiri. Kemudian Zhong Xin setia. Kemudian Tao Zhu atau Tao Dao. Tao Zhu itu melarikan diri keluar dari. Kalau Tao Dao melarikan diri ke ya. Jadi ini bisa divariasi ya. Jadi Tao Zhu atau Tao Dao. Di video itu semuanya dipakai ya, kedua variasi ini. Kemudian Huang
Huang liang itu adalah tandus atau gersang. Tandus atau gersang. Kemudian rou tang itu adalah sup daging. Sup daging atau kuah daging. Kemudian mei wei itu enak ya. Mei wei itu enak. Turan tiba-tiba. Liu xie berdarah atau mengeluarkan darah. Liu xie ta tui paha. Pao ta membalas budi. Ho lai kemudian. Shang zi menganugerahi atau memberi hadiah. Shang zi menganugerahi atau menghadiahi. Shang zi tang quan menjadi pejabat. Yuan lai ternyata. Bie tan xin jangan khawatir. Nongli. Nah, nongli ini adalah Imlek ya. Sistem kalender untuk pertanian ya. Atau berdasarkan bulan. Namanya nongli atau Imlek ya. Jadi sebenarnya Imlek itu adalah bukan tahun barunya saja. Ini adalah sebuah kalender penanggalan berdasarkan bulan. Di dalamnya ada tahun baru, ada perayaan Qingmingjie juga, dan ada perayaan-perayaan lainnya. Kemudian Zhongyu akhirnya. Yongyuan selamanya. Shangxin sedih. Yihan menyesal atau penyesalan. Nah, ini tadi adalah beberapa kosakata yang mungkin berguna yang ada di dalam video dari sejarah Qingping tadi ya. Sekian tentang seluk-beluk pembahasan tentang Qingping atau Qingmingjie atau Han Shijie atau sembahyang kubur dalam masyarakat Tionghoa yang dirayakan dan puncaknya terjadi pada hari ini, yaitu 5 April 2021 kalau pada tahun ini. Sekian, semoga berguna. 谢谢大家，各位同学再见。